Rantiang Ameh sebagai pengembang peternak kambing sekaligus penggiat produksi susu kambing selalu menjadi incaran untuk pendalaman ilmu dari berbagai kalangan. Bagaimana kiat sukses owner Febrion Tri Intano SPT MPT selaku manajer unit pengolahan susu kambing Ranting Ameh sekaligus juga entrepreneur milenial sosial itu? Yuk kita simak wawancara eksklusif berikut ini. Waalaikumsalam. Pagi-pagi Bu. Kami mencari usaha peternakan Pak. Wartawan berminat kami menjadi supplier Bapak atau membuka perusahaan seperti itu Pak. Boleh dari mana Bu? Kami dari mahasiswa pasca sarjana STI Haji Agus Salim. Ya. Kebetulan ada tugas juga ingin mengkepokan Rantiang Ameh Farm ya Pak ya, yang sudah viral se-Indonesia ya Pak. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Perkenalkan Pak, kami Nadia Dewi. Kami dari mahasiswa pasca sarjana Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Akan sedikit karena ada beberapa tugas yang ingin kami selesaikan, jadi kami ingin menggali masalah dari social entrepreneur, di mana kami sudah mencari beberapa usaha di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam. Kami mendengar bahwa usaha Rantiang Ameh ya Pak ya, usaha Rantiang Ameh merupakan salah satu usaha sosial entrepreneur terbaik dalam bidang peternakan yang tengah Bapak jalani sekarang. Untuk lebih jelasnya Pak, kami ingin mendengar keterangan dari Bapak mengenai motif Bapak menjalankan usaha, terus bagaimana Bapak melaksanakan usaha, berjalannya usaha, juga manfaat benefit dari Bapak sendiri dan untuk lingkungan sekitar. Mungkin itu dulu Pak. Ya. Saya jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia sama Bu Dewi ya telah berkunjung ke peternakan kami, peternakan kambing Rantiang Ameh. Nah, usaha peternakan ini adalah usaha yang sudah terintegrasi dari mulai usaha peternakannya dulu, pemeliharaan peternak, pemeliharaan ternak, kemudian sampai ke pengolahan hasil yaitu susu kambing yang kita produksi, dan sampai ke ya tempat kita duduk sekarang ini adalah kafe ini menyediakan minuman dan kuliner yang berbahan dari susu kambing dan juga ada daging kambing. Jadi mengenai pertanyaan tadi kayaknya borongan ini ya, yang borongan semua. Saya juga bingung nih mau dari mana. Kalau Ibu ada mencatat, saya nggak ada catatan. Iya Pak. Berarti dari motif dulu Pak. Ya, motif usaha ini ya kalau dibilang niat awal tentu berangkat dari pribadi dulu. Pribadi karena kita seorang sarjana peternakan yang sudah malam melintang waktu itu bekerja di beberapa perusahaan. Kemudian ya niat untuk berhenti dan membuat suatu usaha. Nah, itu motif pribadi. Makanya pulang kampung. Nah, pulang kampung kebetulan di sini adalah kampung istri saya. Jadi kalau saya sendiri kampung saya di Pekubu. Jadi pulang kampung. Nah, awalnya yaitu untuk memberdayakan lahan. Tentu lahan ya, kita bicara peternakan tentu ada inputnya, salah satunya adalah lahan. Lahan di kampung tentu banyak yang belum terkelola dengan baik, lahan tidur juga banyak. Kemudian ada sedikit lahan ya mertua yang kita kelola. Awalnya di sini memang tanah yang tidak tergarap, dan banyak pohon-pohon bambu yang kita, jadi itu yang kita land clearing waktu itu, kita buka lahan ini menjadi sebuah usaha peternakan kambing. Kenapa kita memilih usaha peternakan kambing? Karena ya
konsekuensinya seperti ini. Kalau usaha peternakan kambing ini mungkin modal yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi seperti usaha peternakan sapi. Kemudian lahannya juga tidak terlalu luas, memerlukan lahan yang terlalu luas seperti dengan peternakan yang lainnya. Itu motif kita awal. Nah, awal kita buka di sini juga kita pengen ini menjadikan kegiatan entrepreneur juga bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat sekitar sebenarnya. Masyarakat sekitar tentunya kita merekrut orang-orang atau tenaga kerja. Dengan usaha kita ini kita rekrut tenaga kerja yang mau bekerja di bidang peternakan khususnya di tempat kita ini. Nah, itu sudah berjalan di 2011 ya. 2011 kita memakai karyawan-karyawan yang asalnya memang dari sini. Masyarakat potensi lokal. Tapi bergulirnya waktu, nah ini juga berkembang, bahkan sekarang sudah karyawan ini banyak yang dari luar ya. Tadi kami lihat juga ada mahasiswa ITB ya Pak ya, yang magang di sini ya Pak? Ya, nah itu bergulir waktu usaha ini juga ada kegiatan magang mahasiswa. Di sini juga sudah ada kegiatan magang, kegiatan PKL, kegiatan penelitian, bahkan S1, S2, S3 sudah ada dikeluarkan hasilnya dari penelitian ya Pak ya? Penelitiannya sudah S3 sudah ada di sini. Kebetulan sekali saya S2-nya juga penelitiannya di sini juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau kegiatan PKL itu kunjungan mulai dari SMK sudah banyak PKL di sini. Nah itu motif awalnya ya Pak ya. Nah kalau kegiatan magang itu motif belakangan ya. Motif belakangan. Nah, motif awal seperti itu dan sekarang sebenarnya kita ingin memberdayakan ini kampung menjadi kampung-kampung ternak. Jadi daerah-daerah kantong-kantong ternak itu yang lagi kita fokuskan dengan wali nagari ya. Wali nagari kalau bisa nanti kita minta ke wali nagarinya untuk menyediakan atau membuat peta dalam nagari ini mana yang lahan-lahan marginal atau peruntukan yang kita bisa diperuntukkan untuk usaha peternakan. Nah, kenapa? Karena saya lihat di sini potensi lahan itu memang banyak sekali yang marginal, cuman kemauan atau motivasi masyarakat yang masih kurang. Itu yang saya lihat. Jadi dengan adanya contoh yang kita buat, contoh yang kita lakukan terlebih dahulu, tentunya mudah-mudahan dengan contoh ini bisa bergulir atau mengalir ke masyarakat. Nah, seperti itu saja. Kalau di nagari ini memang masih penjajakan seperti itu, dan di nagari-nagari lain, daerah-daerah lain kita juga sudah melakukan pembinaan. Contohnya di daerah Meninjau itu ada program penyelamatan danau meninjau, set meninjau dengan BPDAS ya. BPDAS itu penggagas programnya bekerjasama dengan Nagari Development Center yang di Unan, kemudian kita yang bagian peternakannya. Nah itu kita sudah gagas, sudah kita dampingi sampai 1 tahun lebih kita mendampingi di Meninjau untuk pergerakan mempercepat usaha peternakan dalam rangka mengalihkan mata pencarian dari laut dari danau yang notabene sedang mencemari danau meninjau tadi ke perekonomian daerah, salah satunya peternakan. Nah itu kemudian juga di Palupuah ya, kita ada 13 kakta yang sudah kita bina di situ. Itu bekerja sama dengan Iman Inisiatif Bukit Tinggi KPU dulu, bersama dengan itu memberdayakan kaum-kaum duafa ini yang nantinya diharapkan bisa menjadi sumber perekonomian baru bagi mereka. Gitu. Selanjutnya usaha Bapak, maksudnya kiat-kiat Bapak dalam mensukseskan ini gitu Pak, karena kan seperti kita tahu masyarakat Minangkabau ini kan Pak sukanya instan, bakar aja skete langsung dapet abu gadang itu kan Pak. Kita tahu lah karena kita sama-sama orang Minangkabau pasti prinsipnya baat piti konon akan capek kita. Nah jadi kiat-kiat Bapak untuk mencerdaskan masyarakat sekitar ini bagaimana? Ya, kalau saya berpikir begini Bu, sebelum kita melakukan, sebelum kita memberikan ke orang lain, tentunya kita harus memberikan contoh. Contoh itu datangnya dari mana? Tentunya dari pribadi yang harus kita
tonjolkan dulu. Nah, kalau pribadi, usaha pribadi atau pergerakan kita secara pribadi sudah berhasil, tentunya ini akan dapat menjadi contoh bagi mereka masyarakat. Nah, tanpa setelah itu effort yang tinggi juga harus diperlukan. Kenapa? Karena edukasi ini akan terus harus digaungkan, harus dilanjutkan. Nggak bisa dengan kalau tidak diedukasi, maka pemikiran masyarakat ini banyak yang ibu tahu ya, usaha peternakan ini kan memang usaha yang tidak instan. Dia membutuhkan waktu untuk berhasil. Nah, sementara masyarakat kita maunya kalau sekarang bekerja, nanti langsung datangkan besoknya langsung datangkan uang, akan seperti itu. Untung seperti itu. Nah, kegiatan usaha peternakan ini adalah kegiatan yang boleh dibilang padat kerja. Beda dengan perdagangan. Toh sebenarnya ujung-ujungnya nanti juga akan bergulir ke perdagangan nantinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena hasil akhirnya jika hilirnya tetap dagang. Apa yang kita produksi tentu hasilnya juga kita jual nantinya. Itu yang akan menjadikan uang. Nah, itu motivasi. Kalau saya pikir edukasi masyarakat itu sangat penting. Bagaimana berusaha ini dengan baik, terutama kalau kita akan bermain di usaha peternakan ya. Jadi kita tetap edukasi bagaimana membuat suatu usaha peternakan ini yang bisa berhasil. Kiat manajemen bisnisnya seperti apa, manajemen peternakannya seperti apa yang baik. Nah, itu yang harus kita gulirkan terus kepada masyarakat. Berarti Bapak udah sampai ke Palu Buah, udah sampai ke Maninjau ya Pak ya? Ya. Sudah menyampaikan amanah ilmu yang Bapak anut selama ini ya Pak ya. Kami boleh coba ini ya, salah satu dari silakan, produk ya Pak ya. Silakan Bu Dewi, kalau ada yang mau ditanya Bu Dewi. Nanti setelah ini kami boleh ke peternakan Bapak ya boleh, Pak ya? Boleh, silakan. Kalau kami boleh kepo ya Pak, yang dari Bapak sendiri itu ada berapa ekor kambing, terus omsetnya berapa, terus benefitnya yang telah Bapak jalani selama 2011 ini apa? Kalau kami boleh sedikit tahu. Ya, kalau menjawab pertanyaan seperti itu tentunya harus mikir-mikir dulu. Karena tidak semua harus kita blow up ya, kita semua harus kita berikan. Cuman kalau yang di kandang saya mempertahankan populasi ini hanya di angka 150 ekor. Itu yang saya pertahankan. Live ya Pak ya? Live. Maksudnya ada 150 ekor itu yang kita pertahankan. Jadi kalaupun ada kelebihan dari itu, nah itulah yang kita mulaikan tadi. Baik kita jual ataupun ada peternak-peternak langsung binaan. Nah, di sini kita menganut setiap calon peternak yang melakukan pembelian kambing di sini, kita wajib membina mulai dari awal sampai pemasaran nantinya. Itu kita bina. Dan bahkan calon-calon tenaga kerjanya juga kita didik di sini sebelum mereka mampu beternak. Kita lakukan pembinaan, masuk kandang dulu. Nah, seperti itu yang kita lakukan di sini. Ini kan susu merupakan salah satu hasil dari ini ya Pak? Ya, ini susu kambing ya. Ini susu kambing yang kita olah dengan berbagai menjadi minuman frappe. Yang Ibu minum ini adalah coklat frappe. Nah, coklat frappe ini bahan dasarnya tentu semua berawal dari susu kambing. Nah, hal ini terjadi karena desakan dari penjualan produk juga sebenarnya. Kita sudah produksi susu, kemudian gimana ini apa yang harus kita kembangkan untuk produksi susu. Susu ini, susu kambing ini udah Bapak pasarkan kemana aja Pak? Ya, kalau untuk susu kita sudah pasarkan sampai ya Sumbar sudah pastilah ya, Sumbar, Riau dan provinsi tetangganya Sumatera Utara dan Riau lah. Samping dari Sumbar. Masyarakat masyarakat Minang kan belum terbiasa dengan susu kambing Pak. Nah, kira-kira promosinya seperti apa Pak? Nah itu Bu, itu yang
sekali lagi kita bilang itulah edukasi, pentingnya sebuah edukasi. Misalnya pameo di masyarakat, kambing ini kan selalu menjadi kambing hitam ya. Kambing hitam kenapa? Kambingnya mengandung kolesterol tinggi, makan daging kambing darah tinggi, terutama minum susu kambingnya amis segala macam. Nah itu yang harus kita edukasi. Nah alhamdulillah awal-awalnya kita juga kesulitan memasarkan produk-produk ini, tapi alhamdulillah sekarang setelah edukasi bahwa susu kambing ini mempunyai benefit yang lebih daripada susu hewan lainnya. Nah, salah satunya yaitu dia mempunyai antibiotik alami lebih tinggi daripada susu hewan ternak. Jadi anti alergennya juga, prebiotiknya juga dari situ. Kambing Bapak ini kambing etawa atau kambing apa? Ya, kambing yang kita pelihara di sini adalah kambing etawa ya. Kalau dalam konteksnya menjadi kambing peranakan etawa. Karena apa? Karena kambing etawa itu cuman adanya itu di sana ya, di India. Ya. Tapi sudah berkembang ke Indonesia. Nah, yang ada di Indonesia ini adalah kambing peranakan. Tapi lebih familiarnya masyarakat menyebut ini kambing etawa. Mungkin apa kali ya untuk ini produk-produk apa saja yang dihasilkan di rancang ya, produk seperti yang saya bilang tadi ya, produknya yang pertama main produk tentu usaha peternakan ya, itu adalah penjualan bibit kambing yang betina, atau kita juga menjual bibit ini untuk pembibitan diternakan kembali. Kemudian kita juga menyediakan kambing ini untuk menjadi kambing pedaging. Pedaging untuk akikah, untuk korban juga bisa. Itu main produknya. Kalau di on farm, produk sampingan di on farm tentunya ada pupuk kandang ya. Kandang itu juga produk sampingan sebenarnya. Setelah itu produk itu karena kita bermain di susu kambing, nah kita lepas juga kita menjual susu kambing. Nah susu kambing yang kita produksi di sini adalah susu yang sudah kita lakukan pasteurisasi di unit ini. Kalau dilihat ini kan unit pengolahan susu, ini khusus dibuat untuk pengolahan susu kambing ini menjadi susu pasteurisasi. Jadi susu pasteurisasi ini yang sudah kita kemas dan itu kita lakukan sesuai dengan SOP-nya, kaidah rantai dingin, bagaimana penanganan susu. Nah itu yang kita jual dalam bentuk susu pasteurisasi beku dan juga ada aneka rasa. Itu susu ya. Nah, tadinya kita juga membuat yogurt kefir dan kefir. Cuman dalam perjalanannya kadang-kadang susu ini menjadi kita harus menentukan main produk itu kita itu yang mana. Kalau susu sudah inden nanti gimana kita mau bikin yogurt dan kefir ya. Karena kan yogurt kefir itu kan variasi produk untuk ya fermentasi, untuk memperlama usia simpan juga, nah mempertinggi nilai ekonomis juga seperti itu. Nah tapi sekarang ini memang susu kambing ini alhamdulillah mulai lancar, mulai digemari, terutama untuk orang-orang yang kafe-kafe juga di sini sudah ada. Kita punya binaan kafe 3 sekarang di Sumatera Utara ada 2, kemudian di Matua kalau dilihat itu di belakang kantor camat Matua, itu juga binaan kita dan juga sudah mulai penjualan susu dengan minuman ini mungkin tak kurang dari 75 liter sampai 100 liter per bulan habis di sana. Nah itu terpenuhi Pak. Dari sini. Jadi kami lihat boleh ke peternakan. Boleh. Ya, silakan di mandi dulu. Ya kami coba dulu susunya ya Pak ya. Bagus dulu. Jadi kalau mengenai rasa susunya gimana nih rasa? Mantap Pak. Pas. Enggak, kalau kata orang Minang nggak terasa dia. Betul kami juga penikmat susu kambing Pak. Alhamdulillah. Oke. Ya, Pak, sekarang kita mau ke kandang. Ke kandang boleh ya Pak? Boleh, ya? silakan. Ya. Pak, Bu.
Enggak ah, gua ada tehungnya. Tapi kok pandang gua.